Paling tidak ada 11 nama aplikasi yang menjadi sorotan media, seperti Shithole, Simontok, Sisemok, sampai nama aplikasi yang menggunakan nama wali kota, yaitu aplikasi Mas Dedi Memang Jantan. Apa-apaan itu? Mari kita gelitikin. Hanya digelitik. Setelah Jokowi menyampaikan bahwa ada lebih dari 27.000 aplikasi di seluruh instansi pemerintah dan Pemda, tidak lama kemudian pusat data center nasional dibobol dan diserang ransomware. Bayangkan kalau 27.000 lebih aplikasi tersebut nantinya ada di pusat data center nasional, maka ada potensi puluhan ribu pintu masuk baru bagi para pembobol PDN. Karena banyak aplikasi yang dibuat asal-asalan, bahkan saking asal-asalannya, penamaan aplikasi kadang menggunakan akronim dan singkatan yang juga nyeleneh, ngasal, sampai berbau pornografi. Sejatinya pembuatan aplikasi yang dilakukan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah menggunakan anggaran yang dialokasikan baik dari APBN, APBD, atau anggaran pemerintah lainnya. Namun banyak sekali aplikasi yang dibuat asal-asalan, termasuk penamaan aplikasi yang semau gue, dengan akronim dan singkatan yang juga asal-asalan dan banyak yang cenderung tidak senonoh. Pertama ada si Pepek, yang merupakan kependekan dari Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan. Aplikasi ini milik pemerintah Kabupaten Cirebon. Meskipun pejabat terkait menjelaskan kalau Pepek dalam bahasa daerah Cirebon berarti lengkap atau komplit. Tetapi dalam bahasa daerah lain, Pepek dapat merujuk pada alat kelamin perempuan. Tapi, walaupun si Pepek katanya singkatan dari Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan, tetap jauh banget dan agak maksa nggak sih? Kedua, ada Shithole. Begitu ya bacanya? Kepanjangan dari Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online Pengadilan Negeri Semarang. Seperti kita tahu, Shithole berarti anus dalam bahasa Inggris. Namun, Shithole dalam bahasa Jawa berarti laki-laki. Tapi, dalam bahasa pergaulan bisa berarti kemaluan laki-laki. Lalu, apa sebenarnya yang dipikirkan si pemberi nama saat menggunakan singkatan Shithole atau Shithole untuk nama aplikasinya tersebut? Tidak ada yang tahu. Lalu, ada Siska Kuintip yang merupakan nama aplikasi dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit, Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma. Aplikasi ini milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal, banyak opsi lain untuk memberi nama aplikasi tersebut. Tapi kenapa akhirnya pilihan jatuh kepada Siska Kuintip? Keempat ada Simontok, merupakan kepanjangan dari nama aplikasi Sisi Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok. Aplikasi yang dimiliki instansi pemerintah kota Surakarta ini cenderung berkonotasi negatif atau menggunakan kata yang cenderung seronok. Apakah hanya ini yang terpikir oleh si pemberi nama? Kelima, ada Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan yang disingkat menjadi Sisemok. Mirip dengan Simontok. Aplikasi milik pemerintah Kabupaten Pemalang ini juga berkonotasi negatif, apalagi untuk sebuah aplikasi. Bahkan dibilang akronimnya juga bukan, dan kata-katanya terlalu jauh dengan namanya. Coba saja, Sisemok adalah Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Saya sih lebih melihatnya cenderung memaksa, supaya lucu-lucuan mungkin. Keenam, Si Cantik, yaitu akronim dari Sistem Informasi Kehadiran dan Kinerja. Aplikasi ini dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Bahkan terlihat sangat dipaksakan namanya. Dari mana huruf C berasal coba? Bahkan kalaupun biar eye-catching, bisa saja diberi nama Si Kakak. Kenapa harus Si Cantik? Ketujuh, Si Ganteng. Merupakan akronim dari Sistem Informasi Ketenagalistrikan Jawa Tengah. Aplikasi ini milik pemerintah Jawa Tengah yang juga nyeleneh. Meskipun masih dalam taraf yang wajar karena akronimnya masih relevan dengan kepanjangannya. Namun sekali lagi, nama aplikasi juga harus mempertimbangkan kelayakan sebagai nama yang akan dipublikasikan. Kedelapan, Si Pedo, merupakan akronim dari Sistem Pelatihan Berbasis Database Online milik pemerintah Kabupaten Sumedang. Meskipun tidak berkonotasi negatif, kata pedo dalam bahasa Sunda itu artinya adalah enak atau nikmat. Jauh sekali hubungannya dengan pelatihan berbasis database online.
Saya pikir malah tadinya aplikasi kuliner enak di daerah Sumedang. Ternyata bukan. Selanjutnya, ada aplikasi Mas Dedi Memang Jantan yang merupakan akronim dari program masyarakat berdedikasi memperhatikan angkatan kerja rentan. Aplikasi ini dimiliki oleh Pemkot Tegal dan BPJS Ketenagakerjaan. Sekedar informasi saja, nama wali kota Tegal adalah Dedi Yon Supriyono. Sepertinya nama aplikasinya dibuat sehingga akronimnya mengandung nama wali kotanya. Baru dipikirkan nama panjang dari aplikasinya. Luar biasa bukan? Nanti wali kota baru mau pakai nggak tuh aplikasinya? Atau diubah lagi namanya sesuai wali kota terpilih? Ke-10 adalah iPubers Petani. Tidak ada penjelasan mengenai kepanjangan nama aplikasi ini apa. Tapi kalau ditebak-tebak, sepertinya nama panjangnya adalah huruf I untuk memberi kesan ini adalah internet atau aplikasi digital. Lalu pubers itu mungkin adalah pupuk bersubsidi. Mungkin loh ya. Ke-11 ada Jebol ya Mas. Merupakan sebuah program inovasi puskesmas. Aplikasi ini dibuat oleh instansi pemerintah di Kota Bengkulu yang merupakan kependekan dari Jemput Bola Layani Masyarakat. Memang tidak langsung diartikan negatif, tapi kok saya mikir konotasinya negatif ya. Misalnya seorang wanita yang berhasil dijebol oleh pria, atau saya saja yang berpikir seperti itu. Atau bisa mengundang hacker untuk menjebol aplikasi tersebut. Karena namanya seperti nantangin ya. Apakah hanya 11? Saya kira lebih banyak lagi aplikasi yang namanya nyeleneh. Atau bahkan bisa lebih parah dari 11 yang saya bahas tadi. Bayangkan 27.000 lebih aplikasi yang tidak memiliki standar baik dalam pengembangan maupun penamaan. Dan pastinya sangat rentan terhadap serangan cyber. Penamaan aplikasi mencerminkan fungsi dan gunanya, termasuk singkatan atau akronim dari aplikasi tersebut. Bagaimanapun juga memberi nama berarti melabeli aplikasi tersebut sebagai sebuah brand. Dan brand tersebut harus positif dan tidak menimbulkan multi-interpretasi. Atau bahkan cenderung negatif. Mungkin maksudnya supaya eye-catching atau menarik perhatian. Namun harus diingat, image sebuah aplikasi pemerintah juga harus diperhatikan. Untuk apa aplikasi mudah dikenal tapi memberi kesan asal-asalan, candaan, bahkan ada konotasi negatif, bahkan cenderung mesum? Atau memang hal tersebut menggambarkan pejabat instansi atau daerahnya? Karena pastinya diketahui dan disetujui oleh pejabat instansi dan pemerintah daerah terkait, bukan?